Di video ini kita akan membahas subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Jadi misalkan kita punya barisan X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya. Kemudian saya hanya mau mengambil sebagian dari suku ini. Suku. Nah, mengambilnya itu begini. X2 misalkan. Terus X4. Terus X10 misalkan, X15. Nah, ini mengambilnya harus terus ke sana. Ya, tidak boleh mundur lagi. Jadi terus ke sana. Nah, ini nanti akan kita tulis sebagai katakanlah XN1. Ya, jadi N1-nya itu 2. Kemudian XN2. N2-nya itu 4 gitu, ya. XN3. Ini tadi saya nyebutnya 10 gitu, dan seterusnya, ya. Jadi notasinya adalah XNK. XNK itu adalah subbarisan dari XN. Nah, formalnya gimana? Jadi barisan itu kan fungsi dari bilangan asli ke R. Ini barisannya. Ya. Nah, kemudian kita buat satu fungsi dari N ke N, tapi ini harus monotonaik. Ya, monotonaik. Nah, kemudian inilah yang disebut sebagai subbarisan. Ya, jadi monotonaiknya itu tadi ini kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini fungsinya katakanlah H. Maka ini N1, N2, N3, dan seterusnya. Nah, ini indeks ini harus naik terus. Ya, harus monoton naik. Nah, ini H-nya. Jadi nanti kita akan punya subbarisan dari sini ke R ini. Ya, kita lihat misalkan kalau kita punya barisan XN sama dengan 1 kalau N-nya genap, dan min 1 kalau N-nya ganjil, kita bisa menulis XN itu adalah min 1 pangkat N. Nah, subbarisannya X2N misalkan. Ya, dalam hal ini 2, 4, dan seterusnya. Pada dasarnya ini adalah barisan konstan. Barisan konstan yang nilainya selalu 1. Kemudian dengan kalau dia ganjil, ya ini juga barisan konstan dengan nilainya min 1. Ya. Nah, jadi mudah diterima bahwa jika XN konvergen ke X, maka setiap subbarisannya juga konvergen ke X, ya. Oh ya, maaf tadi subbarisan itu juga sukunya harus tak hingga banyaknya juga, ya. Tidak hanya boleh langsung berhenti. Nah, ya buktinya saya kira saya tuliskan intuisinya saja. Kalau barisan itu konvergen ke X, maka akan ada, kalau diambil epsilon positif, maka ini X plus epsilon, ini X min epsilon, maka semua suku ada N asli, demikian sehingga untuk semua N yang lebih besar dari N, harga XN itu kan masuk ke dalam interval I itu, ya, I epsilon ini. Nah, tentu saja subbarisan itu suku-sukunya kan hanya sebagian dari indeks ini. Jadi dia masuk di situ juga.
Ya. Nah, mudah dilihat tadi kalau barisan, ya sekarang yang lain lagi, yang lain berkaitan dengan ini. Di sini ada subbarisan yang konvergen ke 1 dan ada barisan yang konvergen ke min 1. Maka barisannya sendiri tentu tidak akan konvergen, tidak konvergen. Ya. Jadi perhatikan bahwa lawannya dari ini saja. Ada dua subbarisan yang konvergen ke tempat yang berbeda. Ya, maka dia pasti tidak konvergen ke X. Mungkin lawan yang lebih tepat adalah ada subbarisan yang tidak konvergen ke X. Maka barisannya sendiri tidak akan konvergen ke X. Nah, kita sudah memperlihatkan di depan bahwa kalau B itu di antara 0,1, maka limit dari Bn itu akan sama dengan 0. Ya, dengan pertidaksamaan Bernoulli dan lain sebagainya. Di sini kita akan menggunakan alternatif lain, ya, bahwa karena B-nya lebih kecil 1, maka langsung saja Bn. Ya, jadi dia monoton turun, dan juga nilainya selalu lebih besar dari 0. Ya. Nah, kita dengan demikian limit Bn itu tentu ada. Limit Bn ada, misalkan sama dengan X. Nah, sekarang kita perhatikan subbarisan B pangkat 2N. Ya, ini subbarisannya. Limitnya ya tentu harus menuju ke X juga. Ya, jadi ya kita lihat, tetapi ini kan sama saja dengan limit Bn kuadrat begini. Ya, sama dengan X. Dan ini adalah sama dengan limit dari Bn kuadrat X. Jadi X kuadrat sama dengan X, maka pilihannya adalah X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Nah, perhatikan bahwa B1 saja, B pangkat 1 saja sudah lebih kecil dari 1. Ya, jadi B-nya saja lebih kecil 1. Dan dia monoton turun. Bn-nya. Nah, tentu saja dia tidak mungkin konvergen ke 1. Dia harus konvergen ke X-nya harus 0. Nah, kita juga sudah pernah menghitung jika C-nya lebih besar 1, limit dari C pangkat 1/n itu adalah 1. Ya. Nah, sekali lagi seperti kita lihat bahwa C pangkat 1/n itu selalu lebih besar dari 1. Ya, karena apa? Karena tinggal dipangkatkan saja. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa kita hitung kalau Xn itu adalah C pangkat 1/n, maka Xn plus 1 per Xn itu kan C pangkat 1/n plus 1 per C pangkat 1/n. Nah, kita pangkatkan saja ini dengan n kali n plus 1 ya. Jadi Xn plus 1 per Xn kita pangkatkan dengan n plus 1. Hasilnya menjadi C pangkat n per C pangkat n plus 1. Nah, ini kan menjadi 1/C ya. Jadi karena dia lebih besar 1, maka ini lebih kecil dari 1. Jadi kalau ini lebih kecil dari 1, maka Xn plus 1 itu per Xn juga lebih kecil 1.
Dengan demikian xn plus 1 itu lebih kecil xn. Jadi dia monoton turun, tapi sekali lagi juga terbatas oleh 1. Terbatas di bawah oleh 1. Jadi sekali lagi dia limit dari C pangkat per N itu ada. Dan misalkan X. Nah, lakukan dengan cara yang sama, subbarisan 1/2 pangkat N, ya, kita cari suku-suku yang genapnya, itu juga akan konvergen, limit, dan dia harus menuju ke X sebagai subbarisan. Ya, mungkin diteruskan bahwa ini juga di sini X kuadrat, ya, dengan argumen yang sama, ini X, pilihannya 0 atau 1, mengapa kita pilih yang 1? Ya, jadi alternatif menghitung. Nah, kita sudah belajar arti dari konvergen itu kan seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mengatakan bahwa limit dari xn itu tidak sama dengan x. Nah, dalam hal ini kita harus negasi dari pernyataan ini. Jadi di sini negasinya apa? Untuk setiap epsilon berarti ada epsilon 0 positif, ada untuk setiap n asli. Demikian sehingga untuk setiap berarti ada, ya, ada. Mungkin ini saya ganti K saja biar lebih terlihat perbedaannya. Ada K untuk setiap K asli, ada NK, ya, ada NK yang lebih besar dari K. Demikian sehingga ini masih tadi P maka Q, dan yang ini tidak dipenuhi, yaitu apa? Xn min X itu lebih besar dari epsilon 0. Ya. Nah, sekarang apa artinya kalau ini limit xn tidak sama dengan X? Apa artinya limit xn tidak ada? Ya, artinya apa? Artinya adalah untuk setiap X anggota bilangan real, limit xn itu tidak sama dengan X. Nah, jadi kriteria yang ini bisa diperoleh dari sini, ya. Kalau mau statement seperti itu berarti untuk setiap X ada epsilon 0, demikian sehingga untuk semua n asli, jangan n, K, demikian sehingga ada NK yang lebih besar dari K, dan harga XN K dikurangi X itu lebih besar dari epsilon 0. Di sini K, ya, maaf. Nah, perhatikan. Kalau di sini epsilon 0 itu ya sudah hanya ada begitu, ya, kita cari. Kalau di sini tentu saja kalau nilainya bergantung pada X ini. Kalau X-nya ganti ya epsilon 0-nya harus kita pilih sedemikian rupa sehingga yang berikutnya itu dipenuhi. Ya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi pada akhirnya kalau dengan menggunakan bahasa subbarisan, ya, dengan menggunakan subbarisan, maka yang ini bisa kita sebut sebagai apa? Limit xn tidak sama dengan X, artinya, ya, coba setiap K asli ada N1, untuk setiap K sama dengan 1 ada N1, K2 ada N2. Jadi di sini muncul adanya subbarisan. Jadi tulisan limit xn tidak sama dengan X itu bisa diganti dengan ada subbarisan XNK, demikian sehingga XNK itu
tidak konvergen ke X gitu. Ya, ini kan mengatakan dia tidak konvergen ke X. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kita akan memperlihatkan bahwa untuk setiap barisan selalu ada subbarisan yang monoton, yaitu naik atau turun. Ya. Nah, untuk membuktikan ini, buktinya adalah seperti ini. Kita definisikan puncak dari barisan XM1 disebut puncak, jadi suku ya, disebut XM disebut puncak dari barisan XN jika XM1 itu lebih besar dari XN untuk setiap N yang lebih besar dari M1. Ya, jadi berarti kan puncak itu tidak hanya satu ya, berarti kan. Nah, jadi misalkan ada barisan yang begini. Jadi ini adalah N-nya, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang misalkan nilainya di sini sekian. Ini nilainya di sini sekian, nilainya ini di sini sekian, nilainya di sekian, tapi tidak sampai melewati ini ya. Jadi masih bisa turun naik di sini. Di sini 5, 6, mungkin di bawah. Nah, tidak ada yang di sini. Nah, di sini 2 ini puncak ya, karena dia adalah yang paling besar dari sebelah sana semua. Berikutnya ini juga puncak kalau kita lihat ya, karena katakanlah sekarang di sebelah sini tidak ada yang lebih besar dari ini. Ya. Jadi puncak itu bisa ada banyak. Jadi di sini ada dua kemungkinan, ada banyak puncak, ya. B, puncak hanya berhingga atau kosong. Nah, kalau ada tak hingga ya, bukan hanya ada banyak, ada tak hingga banyaknya. Nah, sehingga kita lihat bahwa tak hingga banyaknya itulah barisan yang monoton turun. Ya. Jadi dalam hal puncaknya ada tak hingga banyak, maka inilah puncaknya itu suku-suku puncak inilah yang membentuk barisan monoton turun. Nah, kasus puncaknya hanya berhingga buah atau 0. Jadi kalau dia puncaknya berhingga buah, setelah puncak hanya ada berapa biji, kita mulai dari sini, sudah tidak ada puncak di sini. Di sini sudah tidak ada puncak. Nah, kalau tidak ada puncak, kita ambil saja mulai dari sini sembarang. XN1. Ini bukan puncak. Kalau dia bukan puncak, artinya di sebelah sono itu ada yang lebih besar lagi. Jadi ada N2 yang lebih besar dari N1, demikian sehingga XN2 itu lebih besar dari XN1. Nah, sekali lagi, tadi di daerah sini sudah tidak ada puncak. Jadi ini bukan puncak. Kalau bukan puncak, ya, jadi XN2 bukan puncak, maka akan ada N3 yang lebih besar dari N2, demikian sehingga XN3 itu lebih besar dari XN2. Nah,
dengan cara demikian, maka kita akan mempunyai XNK itu adalah subbarisan yang monoton naik juga. Monoton naik. Ya, yang tadi monoton turun, yang ini monoton naik. Nah, terakhir kita ingin membahas tentang teorema Bolzano-Weierstrass. Apa itu teorema Bolzano-Weierstrass? Yaitu setiap barisan yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Nah, buktinya bagaimana? Jadi karena dia barisan yang terbatas, maka dia akan terletak di suatu interval. Ya, kita sebut saja ini I0. Nah, jadi sukunya ada di sini semua, kita bagi 2. Nah, kalau kita bagi 2, maka salah satu atau bahkan dua-duanya akan memuat barisan yang tak hingga banyaknya. Ya. Jadi maksudnya kalau misalkan katakanlah xn itu min 1 pangkat n, ya, jadi yang genap 1, yang ganjil di min 1, ya. Jadi dia sukunya itu hanya berada di situ saja. Nah, ini katakanlah barisannya menyebar di situ. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak suku barisan, ya. Tidak hanya 1 biji, tetapi semua suku genap ada di sini. Nah, ini juga begitu, ya. Jadi salah satu dari subinterval ini akan memuat subbarisan yang akan memuat suku-suku dari barisan yang sangat banyak. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Kalau hanya ada salah satu, kita pilih. Misalkan ini. Bagi 2 lagi. Salah satu atau dua-duanya punya suku barisan yang tak hingga banyaknya. Misalkan ini. Pilih lagi. Pilih lagi, pilih lagi, pilih lagi. Pada akhirnya kita akan punya, kita tahu ya bahwa kalau ini diperkecil terus, ya, irisan dari I0, kok I0, I, betul, IK, K dari 0 sampai tahingga itu hanya 1 titik. Nah, jadi tadi di sini 1 titik itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa nah, jadi X di situ kalau saya pilih cukup kecil, ya, saya intuisi dulu, maka akan ada subinterval itu yang berada di sini. Nah, subinterval yang berada di sini itu kan memuat tak hingga banyaknya suku. Nah, itulah subbarisan yang konvergen ke dia. Ya, konvergen ke dia. Nah, tentu saja tidak hanya satu, ya, bisa terjadi seperti di sini. Ini adalah barisan yang terbatas. Di sini ada subbarisan yang konvergen ke sini dan juga ada subbarisan yang konvergen ke sini.